Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Rosa kelas 3B yang beranggota dengan 5 orang dengan saya sendiri Muhammad Febrian dengan NPM 2335 10436 dari lokal 3B Teknik Informatika. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan anggota. Yang pertama ada saya sendiri Muhammad Febrian, Deno Felino, Muhammad Federik Arifin, Said Fahmi Almi, dan Adivia Juniansyah. Untuk selanjutnya materi akan dibacakan oleh Deno Felino. Perkenalkan, nama saya Daniel Felino, NPM 2335 Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang Turing Machine. Apa itu Turing Machine? Turing Machine adalah model komputasi yang ditemukan oleh Alan Turing pada tahun 1936. Mengapa Turing Machine itu penting? Mesin ini membantu kita memahami konsep dasar tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan komputer. Lalu yang kedua menjadi dasar ilmu komputer modern termasuk algoritma, bahasa pemrograman, dan teknologi. Tiga, relevansi dengan teknologi saat ini. Konsepnya sederhana, mesin Turing menjadi fondasi teknologi modern. Mengapa Turing Machine wajib dipelajari? Memahami bagaimana komputer bekerja dan batas kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah. Lalu yang selanjutnya ada definisi Turing Machine. Mesin Turing merupakan perangkat komputasi hipotesis. Mesin ini memanipulasi berbagai simbol yang ada pada garis tab sesuai dengan tabel aturan yang dimiliki. Selain itu, mesin Turing juga dapat diartikan sebagai mesin yang memiliki kemampuan perhitungan sejumlah kelompok alfabet. Mesin ini memiliki tab dan tidak terbatas. Hal ini memungkinkan mesin Turing untuk melakukan baca tulis. Mesin merupakan perangkat komputasi hipotesis. Mesin ini memanipulasi berbagai simbol yang ada pada garis tab. Selain itu, mesin Turing juga dapat diartikan sebagai mesin yang memiliki kemampuan perhitungan sejumlah kelompok alfabet. Mesin ini memiliki tab dan tidak terbatas. Lalu yang selanjutnya ada sejarah. Sejarah mesin Turing adalah salah satu konsep fundamental dalam ilmu komputer yang diciptakan oleh Alan Turing pada 1936. Meskipun tidak pernah diwujudkan sebagai perangkat fisik, mesin Turing adalah model teoris yang mendefinisikan mekanisme dasar perhitungan dan algoritma. Mesin Turing adalah tonggak penting dalam sejarah ilmu komputer dari model teoretis yang dikembangkan oleh Alan Turing. Konsep ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kita nikmati saat ini. Kontribusi terhadap matematika, logika, teknologi tetap hidup dalam setiap aspek komputasi modern. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh Muhammad Asri Febrian. Baiklah, di sini model Turing mesin. Sebuah mesin Turing terdiri dari komponen-komponen. Yang pertama pengendali berhingga yang disebut finite control. Yang kedua pita, masukkan dengan sifat panjangnya dikurang panjangnya tidak terhingga. Ujung kiri terbatas, ujung kanan tidak terbatas, dapat dibaca maupun ditulis. Sel yang tidak berisi simbol dimasukkan akan berisi simbol kosong atau blank sama dengan B. Pada keadaan awal, N sel pertama dari pita pasukan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali. Dinyatakan sebagai A1, A2, dan seterusnya. Sel di sebelah kanan rangkaian simbol berisi B. Selanjutnya contoh Turing mesin. Di sini terdapat contoh dari programnya yang berisikan daripada tabel tersebut yang headnya adalah bagian dari satu. Contoh paling mudah dari mesin Turing adalah string 0 dan 1. Dalam mesin ini 0 mewakili simbol kosong. Perannya untuk menggandakan tiap rangkaian 1 yang ada pada tapi atau kaset. Ketika menulis 0 di antara angka 1, maka akan menghasilkan output. Misalnya ditulis 111, kemudian diberi 0 setelah 1, dan kemudian ditambahkan 111 di bagian belakang 0. Hasil outputnya akan terlihat seperti ini. 1110111. Penulisan angka 0 dan 1 bertujuan untuk menjalankan proses komputasi mesin Turing. Garis panjang dan kotak berwarna hijau merupakan garis tape. Untuk menjalankan program komputasi di mesin Turing, pengguna harus memasukkan angka 1 dan 0. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adivia Juniansyah. Perkenalkan, nama saya Divi Juniansyah, NPM 2335 10378. Di sini saya akan membahas tentang contoh Turing mesin. Di sini contoh paling mudah dari mesin Turing ialah string 0 dan 1. Dalam mesin ini 0 mewakili simbol kosong. Perannya untuk menggandakan tiap rangkaian 1 yang ada pada tape atau kaset. Ketika menulis 0 di antara angka 1, maka akan menghasilkan output. Misalnya menulis 111, kemudian diberi 0 setelah 1, dan kemudian tambahkan 111 di bagian belakang 0. Hasil outputnya akan terlihat seperti ini.
1110111. Penulisan angka 0 dan 1 bertujuan untuk menjalankan proses komputasi di mesin Turing. Garis panjang dan kotak berwarna hijau merupakan garis tab untuk menjalankan program komputasi di mesin Turing. Penggunaan harus memasukkan angka 1 dan 0. Perilaku mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi hit, baca, atau tulis, dan status dari finite control. Dalam setiap gerakan-gerakannya, mesin Turing dapat melakukan salah satu dari aksi berikut. Yang pertama, berubah status. Yang kedua, menuliskan simbol pada pita masukan. Aksi penulisan ini mengubah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut. Yang ketiga, menggerakkan hit ke kiri atau ke kanan. Contoh mesin Turing M akan digunakan untuk mengenali bahasa L sama dengan buka kurung siku 0n 1n n lebih besar dari 1 tutup kurung siku. Contoh string di dalam L misalnya 01 0011 0000 111 00001111 dan seterusnya. Cara kerja mesin Turing untuk mengenali bahasa L dinyatakan dengan algoritma berikut. Yang pertama, ganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X. Yang kedua, gerakan hit ke kanan hingga dijumpai simbol 1. Yang ketiga, ganti simbol 1 paling kiri dengan simbol Y. Gerakan hit ke kiri hingga dijumpai simbol X. Yang kelima, geser hit ke kanan akan diperoleh 0 paling kiri. Yang keenam, kembali ke langkah 1. Jika pada saat bergerak ke kanan untuk mencari 1, mesin Turing M menjumpai simbol B, maka berarti banyaknya 0 lebih dari banyaknya 1. Kesimpulannya, string masukan tidak dikenali. Jika pada saat bergerak ke kiri, M tidak menjumpai lagi 0, maka M memeriksa apakah masih ada 1. Bila habis, maka string diterima atau dikenali. Jika sebuah string diterima atau dikenali, maka mesin Turing M berhenti. Untuk string yang tidak dikenali atau ditolak, ada kemungkinan M tidak berhenti atau looping. Berikutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Frederick Arifin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin dengan NPM 233510143. Di sini ada contoh dari string masukan 00111. Di sini contoh pertama. Di sini contoh tabel yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan di atas terlihat ada 4 modus kerja yang berbeda dari mesin Turing. Nah, yang pertama ada di status A, B, C, D. Yang kedua aksi, jumpa 0, cari 1, cari X, sisa. Lalu yang di tabel ketiganya ada keterangan. Yang di status pertama tadi menemukan simbol 0. Yang di B tadi mencari simbol 1 ke arah kanan. Yang C tadi mencari simbol X ke arah kiri. Dan D tadi memeriksa simbol yang tersisa pada pita masukan. Dalam setiap modus kerja atau status, aksi yang dilakukan mesin Turing mungkin menerima atau membaca berbagai simbol pada pita. Yang ketiga, aksi yang dilakukan dalam setiap modus kerja atau status dapat berbeda-beda. Yang keempat, ada perilaku atau gerakan yang lengkap dari mesin Turing pengenal 0n 1n ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara membaca tabel ini. Misalkan dalam status A, jika mesin menerima simbol 0, maka mesin berubah ke status B, mengganti simbol 0 dengan X dan menggerakkan head ke kanan. Lalu yang cara kerja ini, notasi yang lebih ringkasnya, triple Q A D menyatakan aksi bahwa mesin berubah ke status Q, menjelaskan simbol A dan menggerakkan head ke arah D. Di sini bisa dilihat tabelnya. Nah, dan di sini akan diteruskan oleh teman saya yang bernama Muhammad Said Fahmi. Perkenalkan, nama saya Said Fahmi Alwi. Di sini saya akan menjelaskan definisi Turing Machine. Yang pertama yaitu sebuah mesin Turing M dilambangkan dengan notasi formal sebagai berikut. M yaitu mesin Turing, yang dalam hal ini Q sebagai state,
himpunan berhingga status, contohnya A, B, C atau Q0, Q1, Q2. G. Himpunan berhingga simbol-simbol yang muncul di pita. B atau G melambangkan simbol blank. Sigma himpunan simbol-simbol subset dari G, termasuk di dalamnya B. D. Fungsi pergerakan yang memetakan Q dan lain-lain. Q0 atau Q yaitu status awal. F atau Q yaitu himpunan status akhir. Lalu selanjutnya dengan menggunakan notasi formal tersebut, maka mesin Turing pengenal bahasa dapat ditulis sebagai berikut. M mesin Turing yang dalam hal ini Q sama dengan A, B, C, D, E, gamma 0, 1, X, Y, B, sigma 0, 1, B, Q0 sama dengan B sama dengan A, F sama dengan E, dan delta. Dengan ini kesimpulan dari presentasi kami yaitu yang pertama, mesin Turing sebagai model memberikan landasan formal untuk memahami algoritma dan batasan komputasi dengan kemampuan mempresentasikan komputer universal. Yang kedua, kemampuan mesin Turing dapat mengenali bahasa formal termasuk bahasa tanpa pembatasan atau recursively enumerable. Yang ketiga, aplikasi. Mesin ini mampu mensimulasikan proses tata bahasa bebas konteks, menunjukkan fleksibilitasnya dalam studi teori komputasi. Yang keempat yaitu kontribusi Alan Turing. Konsep mesin Turing memengaruhi perkembangan komputer dan kecerdasan buatan. Yang kelima yaitu pemahaman teori komputasi. Membantu memahami batasan dan desain algoritma dalam pengenalan atau pembuatan bahasa formal. Dengan ini berakhir sudah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.